Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Salam hanggum untuk semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Kali ini gua akan ceritakan tentang jejak Ratu Menangsi. Seperti yang sudah diketahui bersama bahwa Ratu merupakan singkatan daripada Raja Tua, yang artinya raja yang dituakan. Sosok raja ini juga tentu tidak terlepas dari sejarah penyebaran Islam Nusantara, sehingga perlu diinformasikan secara luas sehingga dapat diketahui oleh masyarakat khususnya di Lampung. Hatua Menangsi atau yang lebih dikenal dengan nama Ratu Menangsi adalah seorang raja di Keratuan Menangsi. Kata Menangsi berasal dari kata Menangsibah yang artinya datang paling awal. Ia diakui sebagai orang pertama kali yang datang ke daerah Lampung Selatan. Selain itu, ia memiliki julukan lain yakni Ratu Menangsiwa, yang artinya memenangkan 9 jenis pertarungan. Nama asli dari Ratu Menangsi adalah Muhammad Malik Badri. Keratuan Menangsi adalah salah satu keratuan Islam di Lampung. Keberadaan Keratuan Menangsi tidak lepas dari asal umpu-puyangnya, yaitu Skala Berak. Dari dataran tinggi Skala Berak inilah sebagian leluhur bangsawan Lampung menyebar di segala penjuru dengan mengikuti aliran Wai atau sungai, yaitu Wai Komering, Wai Kanan, Wai Semaka, Wai Seputih, Wai Sekampung, dan Wai Tulang Bawang. Hadin Saka keturunan kerajaan Sriwijaya Sri Balaputra memiliki anak bernama Hadin Kunayan yang menikahi seorang wanita bernama Putri Kuning Rangranau, seorang perempuan hasil dari pernikahan antara Sangun Kuning Rangranau, keturunan Cina dengan Ratu Putri Dewi keturunan Keratuan Pugung. Terikat oleh tali pernikahan tersebut, sehingga Hadin Kunayan beserta istrinya Putri Kuning Rangranau mendirikan kerajaan di Hulu Wai Balau atau sungai di Krui Lampung Barat pada abad ke-14 M yang kemudian disebut dengan Keratuan Balau. Putra Hadin Kunayan yang bernama Ratu Saingaji Saka memindahkan Tegak Wuluh, pusat pemerintahan Keratuan Balau ke wilayah Teluk Lampung. Seiring berjalannya waktu setelah didirikan Hadin Kunayan, kepemimpinan Keratuan Balau dari masa ke masa yaitu Khatu Saingaji Saka, Khatu Pujaran, Khatu Mungkuk, Khatu Jangkuna, Khatu Sangguruh, dan terakhir Khatu Lengkara. Pada masa Khatu Lengkara, Keratuan Balau mengalami keadaan yang kurang baik karena pengaruh dari Tulang Bawang dan Selagai untuk memperebutkan Putri Khatu Lengkara yang terkenal sangat cantik menawan pada pertengahan abad ke-15 M. Pada saat itu, 2 orang putri Khatu Lengkara dipersunting oleh putra Khatu dari Selagai Lampung Utara dan Minak Patih prajurit dari Tulang Bawang. Namun setelah kekacauan Keratuan Balau tersebut yang menyebabkan keturunan Khatu Lengkara berpencar, mendirikan keratuan baru. Pada awal abad ke-16 M, keturunan Khatu Lengkara yang memisahkan diri, yaitu Khatu Wirasaka di Relung Balak atau Gedung di Wai Sulan, Hatu Menangsi sempat mendirikan keratuan di Tanjung Selaki di awal abad 15 M. Kemudian pindah pesisir Kalianda, lalu pindah lagi dan menetap di Pekon Taman, yang sekarang keturunannya bermukim di Pekon Biting Khajagipih atau Desa Taman Baru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Khatdin Khatibung bermukim di Tanjungan Ketibung, Khatibalau di Wai Kunang, yang mendirikan keratuan Pamanggilan. Selanjutnya ke marga pesisir Raja Basa Wai Handak, ada juga yang ke Bumi Waras Teluk Lampung, menurunkan Pangeran Dewangsa. Dan ada yang pindah ke wilayah Punduh Pidada. Berpencarnya keturunan Ratu Lengkara Balau tidak melepas asal-usul kebuayannya, yaitu Buai Kuning. Sejarah Keratuan Menangsi berpindah-pindah untuk mencari wilayah strategis tentunya untuk dijadikan pemukiman. Pertama di Tanjung Selaki, pindah ke dataran Kenali Gunung Raja Basa, dan yang terakhir di Pekon Taman berposisi di depan dan tengah Gunung Raja Basa. Di Pekon Taman pada awal abad ke-16 Masehi, Keratuan Menangsi mencapai kejayaannya karena pemerintahannya didukung oleh putra pertama Hatu Menangsi, Muhammad Abdullah, yang kemudian diangkat sebagai pepatih keratuan dengan gelar Pepatih Lebuh Kaca. Artinya pepatih yang banyak kawan atau saudara dan pasukan pada tahun 1634 sampai 1665 Masehi.
Pada masa kepemimpinan Pepatih Lebuh Kaca, Keratuan Menangsi kehidupan masyarakatnya sangat damai dan tentram. Hubungan terjalin harmonis dengan kaca-kaca atau saudara dari beberapa pekon, seperti dengan Pekon Raja Basa di pesisir, Pekon Maja, Pekon Dantaran, Pekon Kahai, Pekon Luji, Pekon Alohan, Pekon Pamatang, dan Pekon Katibung Abung, bahkan dengan pekon-pekon marga yang ada di Teluk Lampung sampai ke daerah Semaka Tanggamus. Semua pekon sangat rukun dan bersatu karena sama-sama menanamkan rasa saling angkon atau mengakui sehingga persatuan dan kesatuan menjadi sangat kuat. Sumber cerita ini diambil dari kutipan yang tertuang dalam buku sejarah, Buai Kuning Keratuan Balau Lampung, dan buku Selayang Pandang Ratu Menangsi. Sehubung cerita ini akan menjadi panjang, juga akan menceritakan tentang perjuangan Ratu Menangsi dalam memenangkan 9 pertarungan serta perjuangan pada saat penyebaran agama Islam, sehingga rasanya akan gua sambung dengan video pada cerita berikutnya ya kawan-kawan. Mungkin sampai di sini dulu sekilas dari cerita tentang jejak Ratu Menangsi. Selanjutnya gua ucapkan sampai jumpa kembali. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.